saudara untuk mengucapkan salam yang tidak assalamualaikum saja. Sambil kita bernyanyi, kita ucapkan pada sahabat kita Avenu Shalom Aleichem dalam bentuk bernyanyi. Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem. Saudara untuk mengucapkan salam yang tidak assalamualaikum, salam yang tidak assalamualaikum. Kita ucapkan pada sahabat kita Avenu Shalom Aleichem dalam bentuk bernyanyi. Silakan berdiri. Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom Aleichem, Avenu Shalom 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 Aleichem, Avenu Shalom. Dalam aliran atau mazhab yang seperti apa yang dianut di sana, dan ada kemungkinan nggak terkait dengan NII seperti yang disampaikan publik? Ya, tahun 2002 ya, Kiai Ma'ruf Amin sebagai ketua tim dan saudara Aminuddin Yaqub yang sekarang sedang umur. Sebenarnya saya minta beliau yang hadir karena beliau yang menjadi sekretaris tim saat itu untuk menjelaskan, tapi beliau berhalangan, terpaksa saya ini. Terima kasih, Jadi badal ya. Jadi di dalam kajian kita yang saat itu dilakukan tahun 2002 menemukan ada secara historis kepemimpinan dan finansial hubungannya dengan NII. Oke. Nah, itu kita sebut dengan NII KW 9 ya. Kalau Kartosuwiro itu kan KW yang pertama, ada Neo NII meskipun pecahannya menjadi banyak sebenarnya di NII KW 9 ini dan KW yang lain ya, dengan NII yang lain. Kemudian memang di pahamnya itu ada 3 yang menonjol, ada indikasi temuan kesesatan itu. Pertama berkenaan dengan penafsiran di dalam Al-Quran. Maka ketika menafsirkan yafsahillahu lakum itu, fafsahu yafsahillahu lakum, berkenaan dengan kita bagaimana merenggangkan. Kalau tafsir kita itu kan majlis Rasulullah, tetapi dia menafsirkan menjadi dalam sholat. Padahal ketika bicara aqimus sholat, kemudian Nabi mengatakan shollu kama ra'aitumuni usolli, sholat seperti saya sholat, maka sholatnya ikutin Rasulullah. Ya, sawu sufufakum, kan fa inna taswiyata sufufi min tamamis sholat. Jadi bagian dari merapatkan wasadul kholal. Jadi jangan sampai ada kholal, ada jarak di situ ya. Itu yang diajarkan oleh Rasul. Bahkan ada yang mengatakan ulama wajib merapatkan shaf itu. Meskipun ada yang mengatakan itu sunnah. Sementara dia menggunakan tafsir itu dengan tafsir majlis Rasulullah, yang itu sebenarnya ketika Rasulullah punya majlis, di ayat itu turun ada 2 pendapat. Yang pertama turun pada saat Nabi ada di Sufa, masjidnya kecil, kemudian Nabi itu ada di majelis, kemudian Nabi mengatakan silahkan dibagi dengan orang yang baru datang, ada ahli badar yang dihormati oleh Nabi karena mereka sepertinya kecut. Kemudian turunlah ayat itu, fafsahu yafsahillahu lakum, luaskan. Pak Kiai, saya potong ini, kalau kita lihat di layar inilah yang salah penafsiran tadi Anda bilang ya, malah dia safnya dipisahkan jauh-jauh berjarak, kemudian ada perempuan dicampur juga tuh Pak Kiai, kita lihat perempuan, ada wanita di depan juga. Iya, Nabi kan menyampaikan bahwa memang sebaik-baik kita kalau dalam sholat itu laki-laki yang ada di depan, sebaik-baiknya perempuan di belakang. Tapi sebaliknya seburuk-buruk di dalam sholat itu ketika perempuan ada di depan. Memang ini bukan bagian dari sah dan tidaknya sholat, tapi bagian dari kesempurnaan sholat. Tetapi kita ingin menarik tadi dari penafsiran hadis dan Al-Quran yang memang menyimpang dari mainstream. Oke, itu kalau tidak mengatakan menyimpang dari mainstream, tidak pernah dikatakan oleh ulama terdahulu, baik ahli tafsir maupun ahli fikih. Nggak ada yang menafsirkan seperti ini. Maka temuan MUI bahwa ada tafsir yang berbeda itu bisa dirasakan dan bisa dilihat sekarang ini. Yang kedua berkenaan dengan konsep zakat, pengumpulan dananya. Dari beberapa pola yang ada, prinsip-prinsip di dalam NII itu ada pengumpulan dana, yang pengumpulan itu seperti memaksa kepada mereka untuk kepentingan pendirian itu. Dan memang kalau kita melihat juga diantaranya di dalam temuan tahun 2002 itu yang bisa saya kutip, di dalam pendermaan dari zakat fitrah itu menjadi bangunan, kemudian dari dari kurban itu jadi bangunan dan seterusnya. Karena memang perbedaannya antara dulu NII era awal dan NII KW 9 ini terletak, kalau dulu bersenjata, sekarang ini memang bermainnya di pendidikan dan biasanya sembunyi-sembunyi.
itu yang dilakukan. Sehingga kalau bisa kita nunggu dari MUI sudah mengeluarkan dari 2002, jadi ada ya. ada. Meskipun sekarang diterusin lagi, saya terus aja. Sekarang terusin lagi. Apa kejanggalan yang sebelum saya ke Pak Dir kita? Tadi kan ada 3 kejanggalan, tanda-tanda sesatnya itu. Iya. Penafsiran, konsep zakatnya, Kemudian mereka juga berkenaan dengan konsep nubuahnya juga, dengan kenabiannya juga yang ada pada mereka. Bahkan ada keyakinan di antaranya di Neo NII ini adalah yang mereka tidak mewajibkan sholat. Ada juga yang tidak mewajibkan itu. Jadi sebenarnya kalau dalam kriteria sesat ada di MUI 10 itu, kita kan berkenaan dengan bagaimana sholat itu sesuai dengan yang diajarkan oleh Rasulullah, kemudian juga zakatnya, kemudian menafsirkan Al-Quran sesuai dengan petafsiran yang mainstream itu. Nah, ini adalah hasil temuan MUI di tahun 2002, sudah lama sebenarnya ya. Tapi mengapa kemudian dengan adanya, boleh saya bilang ada fatwa sesat terjadi di situ Pak Kiai ya? Ya, kita kan memberikan kajian dan kalau di MUI dulu memang rekomendasinya karena ini menyangkut banyak umat, meminta kepada pemerintah untuk dibina dan diluruskan. Nah, lalu bagaimana kemudian setelah 10 tahun saat ini masih ramai juga nih pesantren Al Zaitun ini dengan semua kontroversinya. Apakah pemerintah tidak melakukan apa-apa kemudian setelah bertahun-tahun? Kami akan mencoba minta konfirmasinya kepada Prof. Waryono usai jeda.